knowing that we cannot break, that no fight gitu, that we cannot win, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjut kembali Bapak Ibu ya. Kalau tadi di awal kita udah bahas mengenai bagaimana SDM dan bagaimana pebisnis itu punya levelnya dengan stagingnya, sehingga Bapak Ibu sekarang mulai memikirkan timeline-nya. Sekarang apa dulu? Nanti nextnya apa dulu? Nextnya apa dulu? Karena ingat Bapak Ibu ya, pebisnis adalah uncertainty, adalah tidak pasti. Yang pasti itu adalah kitanya Bapak Ibu. Kita hanya bisa jaga diri kita hanya bisa jaga planningnya kita Bapak Ibu ya. Nah, PR-nya adalah berapa sih waktu pebisnis perlu keluarkan untuk mendapatkan laporan laba rugi Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu adalah pebisnis, mungkin pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu. Dalam menit ini, detik ini, apakah Bapak Ibu bisa langsung mengeluarkan laporan laba ruginya Bapak Ibu? Nah, jika belum, di Indogo kita punya tools-nya Bapak Ibu. Di mana tools-nya ada di layar Bapak Ibu, di sini ada demo sheet Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu ya, di Indogo untuk kita mengeluarkan laporan laba rugi, kita hanya perlu waktu nggak lebih dari semenit dari jari Bapak Ibu ya. Kalau ini Bapak Ibu nanti mau akses dari handphone, Bapak Ibu bisa cek seperti ini. Ya, nanti dia bentuknya seperti ini, dia udah bisa. Kita tinggal lihat laporan, kita tinggal lihat laporan laba rugi per detail, kita tinggal kasih lihat tanggal Bapak Ibu. Dan di sini kita bisa langsung tahu hari ini jual apa aja dengan modal berapa, sehingga kita bisa langsung tahu laporan laba rugi. Itu yang kita sebut dengan otomasi Bapak Ibu. Jadi kita bicara kok bisnis bisa jadi besar sih Bapak Ibu. PR-nya adalah gimana kita bisa menghemat waktu Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu saya kasih semenit tambahan kasih lagu Bapak Ibu udah mulai 7 menit. Coba Bapak Ibu bisa mulai rasa-rasa nggak? Tadi 7 menit saya ngapain Bapak Ibu ya? Nah Bapak Ibu bisa mulai rasa-rasa. Di saat di sisi lain orang lain 7 menit itu dia terima transaksi ratusan Bapak Ibu. Ya mungkin dia penjualan grosir, dia mungkin trading saham juga, mungkin dia juga penjualan lain-lainnya. Bapak Ibu bayangkan dalam 7 menit berapa artinya waktunya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan teknologi, laporan laba rugi bisa Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu bisa mulai langsung memikirkan, ya, kira-kira tahun ini, bulan ini, hari ini, minggu ini, omset saya mau berapa, laba rugi saya mencapai berapa, Bapak Ibu bisa lebih mudah mencapainya, gitu ya. Oke, itu tadi kita bicara dari sisi waktu, Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, apa yang paling membuat pebisnis itu emosi di kerjaan nih, Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh mulai pikirkan, apa sih yang paling membuat pebisnis emosi di kerjaan Bapak Ibu? Pastinya data ya Bapak Ibu. Kita sebagai pemilik bisnis, kita adalah business owner. Kita pengen tahu nih Bapak Ibu, bulan ini saya harus stok berapa? Bulan ini saya harus beli barang apa? Apa sih barang-barang dimiliki oleh konsumen? Apa sih yang konsumen juga akhirnya senang datang ke tempat kita? Nah, ini juga kita sebut dengan emosi. Bagaimana kita menjaga emosi? Nah, ini sedikit tools saja Bapak Ibu. Contoh paling gampang Bapak Ibu ya. Di Indogo, kita bisa langsung tahu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau tahu dalam 1 bulan ini konsumen ini tuh nawar terus kan emosi Bapak Ibu ya, namanya pebisnis kan pengennya untung Bapak Ibu ya, tapi ini dia nawar terus gitu ya. Tapi kalau kita lihat akhirnya laporannya, oh ya sudahlah, nggak apa-apa dia tawar karena total penjualan ke dia 1,5 juta nih, di saat orang lain beli hanya ratusan ribu. Ya sudahlah, yang penting saya ngeflow. Akhirnya kita nggak jadi emosi Bapak Ibu, akhirnya kita malah bilang, Pak, nggak sekalian beli lemnya, catnya sama monitornya Pak, kemarin habis beli loh, belum habis Pak nih lemnya. Akhirnya nggak jadi emosi, malah jadi uang Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita yang bilang apa sih yang paling membuat emosi di kerjaan? Itu seringkali adalah perasaan, Bapak Ibu. Emosi kenapa perasaan? Coba. Bapak Ibu sekarang kesel nih. Wah, kesel luar biasa. Tiba-tiba ada transferan 100 juta. Bapak Ibu pasti kesel apa langsung tiba-tiba bahagia, Bapak Ibu? Bapak Ibu lagi capek nih, lagi lelah gitu ya. Tiba-tiba ada transferan 100 juta. Bapak Ibu pasti langsung bahagia kan? Nah, ini kita sebut dengan emosi Bapak Ibu, dan emosi itu bisa kita atasin dengan data-data dan informasi Bapak Ibu. Seringkali kita manusia kita pakai feeling. Seringkali kita manusia karena kita memang diciptakan punya hati Bapak Ibu ya. Apalagi kalau tadi di hitungan pertama Bapak Ibu ada angka 369. Berarti hati Bapak Ibu yang jalan. Ketika hatinya jalan, kemudian orang datang pas lagi emosinya nggak bagus, dia nggak jadi uang Bapak Ibu. Dengan adanya sistem bantu kita justru menjaga emosi Bapak Ibu. Gimana kita lihat, oh ternyata dia pembeli tertingginya kita, ya sudahlah, nawar-nawar sedikit nggak apa-apa deh, yang penting dia terus beli ke kita. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana digitalisasi pada dasarnya nggak cuma pencatatan Bapak Ibu, dia juga nggak cuma satpam, tapi dia sebetulnya bisa jaga sampai emosinya kita Bapak Ibu. Ya, nextnya apa ya? Kita lihat Bapak Ibu ya. Nextnya, apa yang paling menguras energi pebisnis di perusahaan? Coba Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu satu hari punya omset, ya omsetnya Bapak Ibu tuh ratusan juta. Gimana cara hitungnya Bapak Ibu? Ya udahlah, yang penting di cash flow ada ratusan juta, ya sudahlah saya terima. Energi Bapak Ibu sudah habis. Sore seharian jam 5 sudah capek. Mau ratusan juta pasti capek banget ya Bapak Ibu ya. Terus masih harus hitungin board satu-satu. Masih harus beresin barang satu-satu. Wah repot Bapak Ibu ya. Maka di sini kita mulai hire. Nah ketika kita mulai hire orang, 2, 3, 4, 5, 10 ratusan.
Gimana kita bisa kendalikan yang mereka kerjakan benar, Bapak Ibu. Yang mereka kerjakan itu sesuai. Di sini kita lihat, Bapak Ibu, contohnya. Di Indogo, kita tinggal lihat laporan persetoran kasir aja, Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat, oh ini ada harganya, oh ini ada minus. Kita bisa tinggal langsung lihat, oh minusnya di siapa. Kita buka detail bayar tunai, Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Oh di sini ada kontan nih, Martina. Oh ini ada orang-orang ini. Kita bisa langsung lihat. Kalau kita juga ada pengen tahu timnya kita secara sales, dia udah omset berapa sih? Dia rajin banget, atau dia malas banget, atau dia mungkin KPI-nya nggak naik-naik. Ini semua di sales sudah ada, Bapak Ibu. Coba bayangkan. Bagaimana digitalisasi itu bantu kita menghemat energinya kita. Kalau tadi waktunya kita udah hemat, emosinya kita udah hemat, energinya kita udah hemat, saya yakin percaya bisnis bisa menghasilkan uang, Bapak Ibu. Itu yang kita sebut dengan kupas rahasia bisnis. Kenapa sih ada bisnis yang, maaf ya Bapak Ibu, 1-2 tahun tutup, tapi ada bisnis 1-2 tahun makin besar? Karena mereka tahu rahasia ini, Bapak Ibu, bahwa di bisnis itu bicara tentang bagaimana kita hemat emosi, energi, dan waktu untuk menghasilkan uang. Kalau kita masih emosi, mana bisa kita hasilkan uang, Bapak Ibu ya? Kalau energi kita setiap hari aja sudah lelah, sudah capek, kita nggak ada waktu buat mikirkan besok strateginya harus bagaimana, kita pun bagaimana bisa menghasilkan uang. Dan yang terpenting, Bapak Ibu, gimana kalau kita sudah habis semuanya? Emosi sudah habis, energi sudah habis, waktu sudah habis, ya uang habis pasti, Bapak Ibu ya. Padahal kita pengen jadi pebisnis tuh pengen ngasilin uang. Maka kuncinya, Bapak Ibu, selesaikan. Tabung energi, tabung waktu, tabung emosi. Baru Bapak Ibu bisa tabung uang. Orang stres pergi healing, Bapak Ibu. Pulang healing, cari uang lagi katanya ya. Habis lagi berarti uangnya dia, Bapak Ibu ya. Walaupun dia bahagia sejenak, itu namanya bukan bahagia, Bapak Ibu ya. Dia lari dari kenyataan kalau healing, Bapak Ibu ya. Kalau traveling, baru betul, Bapak Ibu. Itu menikmati prestasi kita. Tapi kalau healing, pulang pusing lagi, Bapak Ibu ya. Karena harus cari uang lagi. Nah inilah yang kita sebut dengan rahasia bisnis, Bapak Ibu. Rahasia bisnis bukanlah juga melulu tentang jualan, Bapak Ibu. Rahasia bisnis bukan juga melulu tentang fundamental. Tapi rahasia bisnis bicara tentang bagaimana kita hemat waktu, emosi, energi. Sehingga kita bisa hemat uang. Ada orang bilang rich itu moving, Bapak Ibu ya. Coba, Bapak Ibu sekarang dapat 5 juta. Bapak Ibu bayar kos-kosan, Bapak Ibu bayar makan, Bapak Ibu mungkin investasi motor, uangnya habis lagi. Bapak Ibu harus moving lagi kan? Bapak Ibu harus bekerja lagi. Karena rich bicara adalah keep moving, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu besok terima 50 juta. Apakah juga akan habis? Ya sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu terima 50 juta, mungkin Bapak Ibu mulai pakai mobil, mungkin Bapak Ibu mulai KPR rumah, mungkin Bapak Ibu mulai perlu baju yang lebih baik, karena dengan angka 50 juta penghasilan, pasti ada hal-hal yang menuntut ikut berubah, Bapak Ibu. Belum orang yang mulai datang minta sumbangan, biasanya Bapak Ibu ya boleh nggak boleh, Bapak Ibu kita punya uang lebih, punya berkat lebih, kita sumbang nggak apa-apa, Bapak Ibu ya, selama jangan sosial katanya Bapak Ibu ya, kita sosial itu boleh. Nah di sini kita belajar, oh ternyata kupas rahasia bisnis itu bicara bagaimana hemat waktu, energi, emosi, Bapak Ibu, baru kita bisa tabung uang di sana. Nah di sini kita mulai sadar dan tahu bagaimana alam bisa bantu kita membuat orang bahagia di pekerjaan dengan tahu panggilannya. Tadi di SDM itu ketika orang tahu panggilannya, dia kerja akan lebih bahagia, Bapak Ibu. Kalau lebih bahagia, otomatis hemat energi, emosi, waktu, Bapak Ibu. Akhirnya bisa menghasilkan uang. Seseorang yang pengen datang ke perusahaan besar, kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu gajinya besar. Tapi kita juga tahu, untuk mendapat gaji besar, kita perlu ketemu orang yang tahu panggilannya, Bapak Ibu. Ikan dipaksakan manjat, Bapak Ibu. 1-2 hari dia dibayar mahal. Mungkin dia akan happy, Bapak Ibu. Tapi dikali 1 sampai 10 tahun, dia stres, Bapak Ibu. Uangnya akhirnya kepakai buat apa ya? Karena dia terpaksa melakukannya, mungkin karena kebutuhan, mungkin karena dorongan satu dan lain hal. Tapi apakah dia akan bahagia? Enggak loh pastinya, Bapak Ibu. Dan kalau dia nggak bahagia, bayangin orang puluhan tahun akhirnya harus keluar dari perusahaan kita. Kita harus ngundang lagi, kita harus ngajarin lagi dari awal. Perusahaan kita kapan besarnya, Bapak Ibu ya? Di sana pentingnya untuk mengenal SDM. Itu yang tadi kita udah belajar. Yang kedua, kita mulai sadar tim itu masing-masing beda, Bapak Ibu, yang kita mau selaras. Dan di sini kita mulai sadar ada teknologi yang bisa bantu hemat energi, emosi, waktu, sehingga kita bisa menghasilkan uang. Nah, sampai di sini Bapak Ibu boleh mulai pikirkan apa-apa aja ya yang membuat usaha saya bisa hemat energi, emosi, waktu, sehingga bisa menghasilkan uang. Perusahaan besar karena hero hebat di dalamnya, Bapak Ibu. Seseorang yang bisa menghasilkan uang besar pasti pun akan dapat balikan dari perusahaan besar. Ini kita pastikan, Bapak Ibu ya. Karena kalau enggak ya gampang. Dia udah jadi emas, Bapak Ibu. Di perusahaan Bapak Ibu dia tidak dijadikan emas, dia akan cari perusahaan lain menjadikan dia emas, Bapak Ibu. Ikan akan jadi emas di air, sedangkan monyet akan jadi emas di pohon. Ya Bapak Ibu ya, maka monyet harus cari pohon dan ikan harus cari air. Ada sebuah pepatah China, Bapak Ibu ya, karena saya sempat bersekolah di sana 4 tahun kurang lebih.
dengan kerja di sana. Ada sebuah pepatah sana yang bilang, jangan main gitar depan kerbau, katanya Bapak Ibu, karena nggak ada gunanya. Kerbau nggak ngerti arti musik, kerbau nggak ngerti arti gitar, kerbau pun nggak akan ngerti kita nyanyi apa. Ya, jadi jangan pernah bermain gitar di depan kerbau. Nah, ini pada dasarnya sama Bapak Ibu. Perusahaan kita perlu dibangun oleh SDM-SDM yang tahu kemana visi misi perusahaan itu bergerak. Perusahaan kita perlu dibangun oleh SDM yang tahu bagaimana menghemat energi, emosi, waktu untuk menghasilkan uang. Karena seseorang yang mampu menghasilkan uang, pasti pun dia akan mendapatkan uang yang banyak ya Bapak Ibu ya. Emas ditaruh dimanapun akan jadi emas. Dan itulah yang kadang-kadang waktu webinar-webinar mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar. Ketika perusahaan mau besar, manusiakanlah manusia. Apa sih maksudnya manusiakan manusia Bapak Ibu? Bahagia sampai hari ini yang saya percaya, orang itu pertama ketika dia lahir, dua kenapa? Ya, kalau Bapak Ibu punya ilmu yang tadi, Bapak Ibu ya tahu cara mengenal panggilannya orang dan Bapak Ibu terapkan mungkin di pasangan, di diri sendiri, di keluarga sampai ke karyawan, mereka akan bahagia Bapak Ibu. Dan kita tahu alam yang bahagia, atmosfer yang bahagia, energi frekuensi yang bahagia akan mendatangkan orang-orang bahagia juga datang ke tempatnya kan Bapak Ibu. Kita percaya orang menabur pasti menuai. Menabur apel ya pastinya hasilnya apel Bapak Ibu ya. Menabur kebaikan pastinya pun datangnya kebaikan. Nah, itu yang perlu kita jaga di perusahaan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi tadi tentang SDM, tentang hemat energi, emosi, waktu sudah saya bahas tuntas, Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu, ada dua kunci wealth creation tips and money. Ya, jadi kalau tadi Bapak Ibu udah pengusaha, saya mau applause ya. Bapak Ibu ketika udah jadi pengusaha, yuk maju terus. Kalau Bapak Ibu ada kendala, Bapak Ibu ada permasalahan, Bapak Ibu bisa join di grupnya kami dan Bapak Ibu bisa tukar pikiran, Bapak Ibu bisa diskusi dengan para pebisnis lainnya di sana, Bapak Ibu ya. Jangan cari grup yang akhirnya menyamankan Bapak Ibu ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, jangan cari grup yang mengasihani Bapak Ibu karena nggak ada gunanya Bapak Ibu. Lebih baik cari grup yang menajamkan kita Bapak Ibu karena besi dengan besi akan tajam Bapak Ibu ya, pisau diasah terus pasti tajam. Ada Benjamin Franklin pernah bilang Bapak Ibu, kalau saya disuruh nebang pohon, saya akan tajamkan dulu 6 jam pisau saya, baru saya pakai 3 jam untuk nebang. Dibanding 9 jam saya pakai untuk nebang, tapi pisaunya nggak tajam. Maka di sini kita pastikan kalau Bapak Ibu sudah pengusaha, kita mau give applause ya, selamat bagi Bapak Ibu dan terus maju, pokoknya pantang mundur, pasti ada jalan. Tidak ada bisnis mati karena kompetisi, pasti karena ownernya bunuh diri, pasti ada jalan, pasti ada strategi, pasti ada caranya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya, tapi kalau Bapak Ibu yang pagi ini hadir belum memiliki bisnis dan bingung dari mana caranya, saran saya Bapak Ibu boleh mulai start by making a plan. Ada visinya, ada planningnya, ada budgetnya, ada emergency fundnya, ada automate financial life-nya gimana kalau sakit, gimana kalau kurang, gimana kalau resiko, Bapak Ibu mulai pikirkan by making a plan. Terus mulai pikirkan juga ketika uang didapat, jangan dihabiskan semuanya Bapak Ibu, tapi juga mulai pikirkan untuk pensiun. Banyak orang katanya udah nyampe titik tertinggi ada jatuh. Kenapa? Mungkin dia sakit, mungkin dia lupa menyiapkan dana pensiun. Karena kita ingat Bapak Ibu ya, waktu produktif kita itu terbatas. Kita nggak seumur hidup bisa kerja seperti ini Bapak Ibu ya. Pasti ada titik di mana kita mulai mau nggak mau produktivitas kita itu turun. Apapun yang kita lakukan, apapun suplemen yang kita makan, pasti produktivitas kita itu turun. Itu nggak bisa kita tawar Bapak Ibu. Maka mulai start making a plan. Kemudian mulai mikirkan increase-nya. Artinya penghasilan dari mana. Jadi mungkin kalau kunci gampangnya start by making a plan, increase your earning gitu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ini saya kasih satu gambar Bapak Ibu ya. A-nya kita lahir di mana itu kita nggak bisa pilih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal Indogo, Bapak Ibu juga tahu direktur utama kita dulunya hanya penjaga pos parkir untuk menyambung hidup di tempat kuliahnya. Kemudian dia mendapat beasiswa sampai akhirnya bangun perusahaan Indogo ini. Itu Bapak Ibu kita bicara adalah A. A ini kita nggak bisa pilih Bapak Ibu. A ini kita udah terima nasib aja, terima takdir aja, ya sudahlah kita terima A-nya. Tapi Bapak Ibu untuk mencapai B, kita berhak merubahnya. Kita boleh merubahnya dan bahkan kita bisa merubahnya Bapak Ibu. Mungkin sekarang kita mau naik beca dulu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Selama beca itu ada. Kalaupun misalnya beca nggak ada, pakai kaki dulu Bapak Ibu. Ya, paling gampang kita bilang, oh saya mau mulai ini nggak ada modal, oh saya mulai ini nggak bisa. Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh-boleh aja Bapak Ibu. Tapi pertanyaan saya simpel. Kalau ada orang mau beli kakinya ibu bapak sebanyak 1 miliar, kira-kira bapak ibu jual nggak kakinya? Pastinya enggak ya. Maka kalau gitu kita simpel aja bilang, kalau ada yang mau beli 1 miliar tangan saya pun nggak jual, berarti badan kita aja pada dasarnya udah miliaran kan Bapak Ibu ya. Nah kalau badan kita harganya udah miliaran, berarti pada dasarnya modal kita adalah diri kita sendiri. Nah dari sana mau nyampe ke B, salah satunya adalah ketika Bapak Ibu ikut webinar pagi ini, Bapak Ibu mulai sadar, oh iya ya, saya masih punya badan saya. Besok Bapak Ibu naik level ke becak, ke mobil, mau motor, terserah Bapak Ibu. Tapi intinya B itu adalah nasibnya kita Bapak Ibu. Ada sebuah quote yang bilang, kalau kita lahir miskin, kita nggak bisa tawar. Tapi kalau kita mati miskin, itu salahnya kita. Karena mungkin kita tidak berjuang.
Karena kita mungkin belum ketemu orang yang tepat, kita belum memanfaatkan semua keahlian kita. Maka B-nya adalah milik kita, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari semua hal itu juga, kita belajar satu hari ini, bonusnya Bapak Ibu ya, bonus dari Indogo Kupas Rahasia Bisnis, kita bicara tentang yang namanya marketing, Bapak Ibu. Ya, kita tahu bisnis, kita udah planning, kita ada modalnya. Tapi kalau nggak jualan, Bapak Ibu, bagaimana ya? Tapi marketing itu jualan bukan? Bukan, Bapak Ibu. Marketing ini bicara kita mempromosikan, kita menginformasikan. Ya, zaman dulu kita bikin flyer. Kita kasih flyer di jalan-jalan, di mana kita tahu target market belum tentu tepat. Ya, di sini kita belajar sekali lagi, dulu kita punya flyer di jalan-jalan, tapi belum tentu tepat. Zaman sekarang udah ada digital marketing Bapak Ibu, di mana digital marketing bicara tentang bagaimana kita melakukan promosi online dengan sosial media sehingga iklan kita bisa sampai ke orang yang memang membutuhkan. Nah, ini adalah naik level dari kupas rahasia bisnis. Tadi kita udah ngerti tentang SDM, kita udah ngerti tentang fundamental. Yang berikutnya dari bisnis adalah marketing Bapak Ibu. Bagaimana kita melipat gandakan uang yang masuk ke perusahaan kita dengan cara marketing ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita tahu ada promosi online. Saya punya kunci Bapak Ibu ya. Waktu kita bicara promosi online, ini bicara tentang bagaimana penayangan iklan kita menciptakan impression, menciptakan minat, dan menciptakan pembeli. Ya, ini poin penting juga. Kebetulan hari ini tim-tim Indogo yang datang adalah tim marketing juga ya. Mungkin bisa take note juga, bisa sedikit perhatian juga sedikit dengan bahan ini. Jurnal digital marketing bicara tentang impression, penayangan, minat, pembeli. Digital marketing jelas harus kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Ingat lagi ya, flyer dulu kita bagi-bagi satu-satu di jalan. Kita mungkin buang uang, kita mungkin juga buang energinya tim kita buang keringat. Padahal belum tentu direct to the point. Ya, dengan digital marketing, dibikinkan sebuah wadah, semua orang masuk ke digital marketing sehingga ketika misalnya kita jualan makanan, ya kita capai ke orang yang pengen beli makanan. Kalau kita lihat di gambar ini adalah makanan sehat Bapak Ibu ya. Walaupun bawang putih bau sekali kalau belum dimasak Bapak Ibu, ini hanya ilustrasi aja tapi ya. Nah, tapi kita bicara kunci digital marketing. Saya pribadi punya satu kunci namanya eat atau makan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar ini dalam bentuk hati, ada kacang merahnya, ada brokoli, ini semua makanan sehat Bapak Ibu ya. Ada kacang walnut, ada tomat. Bawang putih itu antibiotik juga by the way Bapak Ibu ya. Nah, kita bicara eat. Bapak Ibu ingat digital marketing itu adalah makan. Maksudnya makan gimana? Ketika kita mau mencapai target marketnya kita, maka kita perlu tidur, perlu bangun, perlu makan seperti target marketnya kita, Bapak Ibu. Baru kita bisa paham kontennya kita itu catch the eye, catch the aware, and catch the thumb. Gimana catch the eye ada headline captionnya, orang bisa langsung lihat, berhenti, ya, ada aware-nya, sadar, connect dan related, dan mulai catch the thumb. Thumb itu apa? Tombolnya untuk melakukan click action. Nah, ini adalah kunci digital marketing, Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu bilang, oh saya udah pakai kok digital marketing, tapi nggak efek. Nah, Bapak Ibu perlu pastikan agensi digital marketingnya Bapak Ibu sudah tidur, sudah makan, sudah paham belum dengan target konsumennya Bapak Ibu. Kalau sudah paham, seharusnya ini bisa terpenuhi atau makan ini bisa terpenuhi. Dan marketing bicara seperti makan, yaitu hidupnya sehari-hari, Bapak Ibu. Marketing nggak bisa dilakukan hanya 1, 2, 3 hari, kemudian hari keempat dia bolong. Nggak bisa, Bapak Ibu. Marketing ini bicara tentang makan. Kita keluar sebagai branding atau selling. Marketing ini dua kuncinya, Bapak Ibu. Branding atau selling. Saya pribadi so far sampai hari ini masih melakukan apa? Saya masih melakukan branding, Bapak Ibu. Orang-orang mungkin udah pada kenal siapa Evelyn. Orang-orang mungkin udah mulai tahu siapa Evelyn. Mungkin udah sedikit viral juga Bapak Ibu ya. Kadang-kadang saya kalau udah ketemu offline dia langsung bilang gini, Bu Evelyn ya, yang ada di grup. Dan maaf saya mungkin kadang-kadang kurang tahu gitu Bapak Ibu siapa gitu ya. Dan kalau ya sampai hari ini Bapak Ibu nonton dan kurang tahu, saya kurang tahu. Satu, saya minta maaf. Dua, kenalan yuk. Saya ada WA-nya, Bapak Ibu ada PM-nya, langsung PM saya kita kenalan ya. Enggak, tenang aja. Saya nggak cuma selling Bapak Ibu, saya kan kasih solusi Bapak Ibu ya. Tapi basically balik lagi ke goal digital marketing, ada branding, ada selling. Jadi kalau mau branding ya branding sekalian, mau selling selling sekalian. Ya jangan dicampur-campur Bapak Ibu. Ya banyak orang pengennya cepet, pengennya instan, pasang iklan langsung deal, pasang iklan langsung deal. Mau saya juga Bapak Ibu kalau bisa. Tapi kenyataan kita tahu ada proses yang kita perlu pilah. Kita mau digital marketing itu branding dulu apa selling? Kalau mau selling ya selling sekalian, hard selling sekalian. Ya, GPD katanya, nggak peduli. Oh bukan Bapak Ibu ya. Kalau untuk selling itu GPD itu bukan nggak peduli, tapi gratis promo diskon. Gimana caranya? Pokoknya kita selling aja, beli dua gratis satu, beli satu gratis satu. Masih ingat cerita saya yang tadi ya di part satu tentang gimana saya bisa jual dua barang buy one get one harga lebih murah dari orang, yaitu dengan melipat gandakan kuota. Kalau melipat gandakan kuota, harga saya turun. Ketika harga saya turun, saya akan langsung menang dari orang lain.
Ya, berkorban dulu nggak? Berkorban dulu Bapak Ibu. Ingat BU-nya. Tadi ya di part 1 udah saya ajarin juga. Beneficiary urgency. Apa sih yang menjadi keuntungan buat konsumen kita? Apa sih yang menjadi urgensi buat konsumen kita? Itu kita taruh di selling Bapak Ibu. Hard selling to the point. Beli satu gratis satu. Promo flash sale. 11-11, 12-12. Diskon 90% up to. Walaupun gitu ya. Gojek sama Grab dulu keluar kan. Diskon 50%. Tapi di bawahnya bintang kecil maksimal 20.000. Tapi orang tetap beli kan Bapak Ibu ya. Karena orang senang gratis promo diskon. Ya, itu kita nggak bisa bilang GPD nggak peduli. Orang tetap peduli gratis promo diskon. Kok bisa begitu? Ya kenyataannya manusia senang dibohongin sih Bapak Ibu ya. Walaupun akhirnya kita tinggal lihat bohong beneran apa bohong-bohong gitu Bapak Ibu ya. Pada dasarnya orang senang gratis promo diskon. Ya tenang Bapak Ibu kalau mau ikut webinar lainnya dengan ilmu-ilmu lainnya pun juga tenang Bapak Ibu akan ada GPD-nya ya. Gratis promo diskonnya dari kita nanti tinggal hubungin aja tim-tim kami gitu ya. So question-nya berikutnya adalah apa yang mau di branding, apa yang mau di selling Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita udah tahu bahwa oke, saya bangun fundamental bisnis, saya bangun SDM-nya. Berikutnya adalah marketing. Nah, di marketing PR-nya kita apa yang mau di branding, apa yang mau di selling. Branding bicara tentang siapa Anda, Bapak Ibu. Visualisasi apa yang Anda inginkan ketika orang mengenal Anda. Branding bicara tentang sekali lagi siapa Anda, visualisasi apa yang Anda inginkan ketika orang mengenal Anda. Ketika kita pertama kali ketemu di webinar, ketika kita pertemuan bersalaman pertama kali, ketika mungkin kita kerja di tempat kerja kita pertama kali, itu adalah sudah mulai brandingnya kita, Bapak Ibu. Kalau kita bangun brandingnya baik, nama kita akan terus baik. Ketika nama kita terus baik, orang itu pasti akan dengar, Bapak Ibu. Bunga itu kan harum, Bapak Ibu. Gak usah kita bilang bunganya yang mana, kita lewat aja ke kebun bunga, itu kita harumnya udah bisa bisa uh, cium kan, Bapak Ibu. Nah, ini bicara tentang branding. Visualisasi apa yang kita inginkan ketika orang mengenal kita. Mungkin gampangnya sekarang pagi ini Bapak Ibu ngelihat saya, Evelyn ini orang seperti apa. Itu kan langsung menjadi branding yang nempel di kepalanya Bapak Ibu. Mungkin besok Bapak Ibu pindah ke tempat lain. Kemudian Bapak Ibu ingat, ada nggak ya orang yang bisa bawain seminar gitu ya. Siapa tahu Bapak Ibu undang saya sebagai pembicara. Makasih loh Bapak Ibu. Tapi itu terjadi karena saya mengeluarkan brandingnya saya. Saya mengeluarkan visualisasi siapa saya. Saya mulai dari diri saya untuk memberi. Saya mulai dari diri saya untuk sharing dengan pengalaman yang saya bisa. Dibayar tidak dibayar. Saya berpikir daripada saya mati ilmu ini tidak saya bawa kemana-mana, mendingan saya taruh di YouTube Bapak Ibu ya. Anak cucu besok generasi bisa jadi legacy, bisa nonton, bisa dengar, bisa tahu Bapak Ibu ya. Nah ini bicara branding. Nah ketika kita bicara branding ya paling sering kita tinggal lihat di cermin Bapak Ibu ya. Lihat diri kita. Kita ini mau model yang seperti apa. Kita mau model yang rapi, kita mau model yang cheerful, kita mau model yang serius, kita mau model yang besok jadi pembicara mungkin. Itu semua adalah branding yang perlu Bapak Ibu putuskan hari ini. Baru Bapak Ibu mulai bisa memikirkan bisnisnya gimana, SDM-nya gimana, marketingnya gimana. Bicara tentang visualisasi. Setahun lagi aku di mana ya? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi aku bakal bentuk seperti apa Bapak Ibu ya. Tadinya saya mau taruh satu video tentang perubahan orang dari bayi sampai dia akhir tua. Tapi videonya tadi saya nggak ketemu, akhirnya tidak saya bubuhkan. Nanti di next webinar saya akan bubuhkan video tersebut Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu undang teman-temannya untuk hadir bagi mereka yang memerlukan instan bisnis X series hanya dalam 2 jam. Bapak Ibu bisa langsung paham bisnis dari ujung ke ujung Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ketika kita bicara branding, maka kita bicara tentang gap. Apa sih yang sering terjadi di digital marketing? Apa sih kejadian yang terjadi agensi-agensi sudah di-hire tapi tidak maksimal? Apa sih yang terjadi perusahaan sudah bayar ke digital marketing tapi hasilnya tidak maksimal? Ini adalah gapnya Bapak Ibu. Seringkali current state itu artinya realita keadaan perusahaan kita sekarang dengan desired-nya. Itu kan pasti kan beda Bapak Ibu ya. Tidak ada orang punya perusahaan hari ini omset 1 juta, besok 1 juta lagi ya nggak ada Bapak Ibu ya. Perusahaan di mana-mana ngasih target marketing sales hari ini 5 juta, tercapai 6 juta, tercapai 7 juta, terus aja berlipat-lipat. Tapi kan pastinya dengan komisi juga yang bertambah Bapak Ibu ya. Di mana di situ ada keuntungan juga bagi para karyawannya. Kalau karyawan mungkin kerja di perusahaan lain dengan keahlian dia yang sama, mungkin tidak dihargai Bapak Ibu ya, sehingga komisi dia tidak besar. Maka di sini sudah terjadi hubungan timbal balik antara perusahaan dengan karyawan. Maka ini jelas harus terpenuhi dulu Bapak Ibu ya, baru kita bisa bicara digital marketing. Nah, current state itu selalu naik ke desired state. Nah, cuman PR-nya Bapak Ibu, berapa dari kita memikirkan action plan dan roadmap-nya. Banyak dari kita pengennya udah ada uang, ya udah deh bayar digital marketing, dia aja yang ngerjain, dia yang beresin. Taunya kita kecewa. Ingat ke sesi pertama tadi Bapak Ibu ya, hati-hati dengan expecting dan goal. Kalau kita merasa bayar, kita berharap dapatnya A, tapi kita tidak melakukannya sampai ke A itu nggak akan capai Bapak Ibu. Expecting dan goal. Ini perbedaannya. Ini penting sekali untuk di perusahaan kita paham. Expecting dan goal. Kalau goal kita pengen capai 6 juta, maka action plan dan roadmap perlu kita pikirkan. Coba ini, lakukan ini, proses ini. Nah, cuman yang jadi pernyataan dan pertanyaan masalahnya, gimana bikin action plan dan roadmap-nya?
Saya ini lulusan komputer, Bu. Cuman ngerti komputer, Bu. Saya ini lulusan tadi ya ada Pak Demar ya dari urusan kelapa. Bu, saya kalau bikin kelapa aman dah, Bu. Kalau marketing nggak sanggup, saya sudah, Bu, gitu kan. Nah, PR-nya apa dong, Bu? Saya kasih tipsnya hari ini, Bapak Ibu ya. Bonus di kupas rahasia bisnis. Jadi kalau tadi outcome-nya kita bicara SDM, kita bicara rahasia bisnis itu udah. Nah, hari ini saya kasih bonus ya. Bonus tentang action plan dan roadmap. Caranya gimana? Bapak Ibu pastikan ketika digital marketing agency datang ke perusahaan Bapak Ibu, minta mereka bikin satu contoh storytelling. Kenapa satu contoh storytelling? Ketika Bapak Ibu lihat storytelling tersebut, Bapak Ibu merasa storytelling tersebut connect nggak dengan usahanya Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak mampu bikin storytelling, tapi orang tersebut pasti mampu. Namanya juga digital marketing agency, Bapak Ibu ya. Nah, di storytelling tersebut, Bapak Ibu rasa cocok nggak? Ketika cocok, maka kemungkinan besar agensi tersebut cocok untuk menjadi action plan dan roadmap-nya Bapak Ibu mencapai desired state. Di digital marketing ada ilmu juga bernama value proposition, di mana di sana bicara pesan singkat yang berisi penjelasan mengapa pelanggan harus menggunakan sebuah produk atau layanan. Maksudnya gimana? Sering kita bahas tentang pesat, Bapak Ibu ya. Pesat itu bicara tentang problem, enlightenment, solution, activate, sama target. Ya, ada masalah, ada pencerahan, ada solusi, diaktifasi, targetnya ke siapa. Itu kan kita bicara Indogo Pesat, Bapak Ibu ya. Kalau tadi Bapak Ibu dapat free tiket webinar hari ini, pasti Bapak Ibu baca tentang pesat. Tadi ala Indogo itu apa sih gitu ya. Kalau BU-nya tadi udah saya bahas, Bapak Ibu butuh uang. Oh bukan ya. BU-nya itu beneficiary urgency ya. Nah, di pesat, waktu kita bicara problem, itu seringkali karena manusia itu terlahir egois Bapak Ibu ya, kita selalu melihat adalah kepada problem aku. Aku gitu ya. Bahkan kalau ada lagunya ya aku gitu ya, jangan ya Bapak Ibu ya, kalau saya nyanyi itu Bapak Ibu pulang. Nah, waktu bicara tentang aku, ada problem ke akunya, ketika kita rubah itu di digital marketing agency, kita udah mulai berubahnya harus kepada customer jobs Bapak Ibu. Apa sih yang konsumen lakukan? Nah, ini yang kita perlu tahu. Contoh, kenapa sih teh botol Bapak Ibu diciptakan? Kalau Bapak Ibu tahu kisahnya, Bapak Ibu tahu ceritanya, teh botol itu diciptakan karena dia lihat orang kantoran itu mau nyari teh itu susah. Ketika tiba-tiba 1.000 karyawan, bus, bubar pabrik, kedai itu nggak cukup Bapak Ibu menserve 1.000 karyawan yang pengen minum teh. Akhirnya dia berpikir gimana caranya bikin teh botol sehingga bisa didistribusikan, bisa langsung dikasih walau tinggal kasih uang ada tehnya, kasih uang ada tehnya, kasih uang ada tehnya. Teh botol itu nggak tiba-tiba bentuknya botol seperti itu Bapak Ibu ya, dulu dia bentuknya gelas-gelas kalau Bapak Ibu percaya, bukan Bapak Ibu lihat ceritanya, itu teh botol itu dibangun dari sana. Jadi bicara dari customer jobs. Jadi ketika Bapak Ibu mau masuk digital marketing, bagaimana iklan kita connect sama mereka? Bapak Ibu tadi masih ingat eat, makan, kita harus tidur, kita harus makan, kita harus ngerti konsumen kita seperti apa bentuknya. Baru kita bisa bermarketing. Belum bisa jualan loh Bapak Ibu, baru ngomong marketing. Marketing baru ngomong info. Jadi kita perlu ngerti customer jobs-nya. Customer jobs-nya ngapain? Pain-nya apa? Nah, nomor duanya, pain-nya apa? Masalahnya apa? Setelah kita tahu customer job-nya apa, masalahnya apa? Yang ketiga, kita bisa menawarkan apa yang membuat dia dari kayak pepaya sampai tersenyum. Nah, ini PR-nya kita sebagai business owner atau calon business owner atau calon digital marketers untuk bisa pecahkan ini. Kalau kita bisa pecahkan ini pada konsumennya kita, pada kliennya kita, dan pada bisnisnya kita akan mulai berpikir apa produk service yang kita mau tawarkan. Apa pain reliever yang kita bisa tawarkan. Apa yang gen kreator dapat. Gen kreator ini bicara bagaimana produk dan jasa bisa membuat pelanggan merasa diuntungkan. Masih ingat yang tadi Bapak Ibu ya, BU, butuh uang. Oh bukan Bapak Ibu ya, beneficiary urgency, BU. Ini bicara tentang gain creatorsnya. Apa yang menjadi keuntungan buat konsumen? Apa yang menjadi urgency buat konsumen? Itu yang kita perlu sampaikan. Sekarang teknologi begitu luasnya. Saya mulai masuk ke perusahaan itu tahun 2008, Bapak Ibu. Dan ide untuk buy one get one sehingga satu orang bisa beli dua dan saya bisa dapat harga yang rendah sehingga kuota saya perusahaan bisa tinggi itu saya sudah dapat di tahun 2008, Bapak Ibu. Dan saya ketika ngelihat ilmu ini, wah ini ilmu asik banget nih. Harus diceritain sama teman-teman karena dia lebih scientist, Bapak Ibu. Dia sudah lebih terstruktur. Kita mengerti customer jobs-nya, kita mengerti pains-nya, dan kemudian gains-nya apa. Kita ciptakan produk, kita kasih pain reliever, dan kita kasih gain creator-nya. Nah, di sini ada penjelasan value proposition canvas-nya, Bapak Ibu ya. Saya nggak bahas terlalu banyak karena nanti akan di play recording. Bapak Ibu tinggal stop aja di bagian YouTube-nya, Bapak Ibu bisa baca baik-baik. Nah, saya kasih aja langsung contohnya, Bapak Ibu.
Bagaimana sih Uber, Grab, Gojek, dan lain sebagainya dulu waktu pertama itu terjadi? Pertama dia tahu customer jobs-nya itu adalah telepon taksi. Susah banget cari taksi. Susah banget cari direction. Kemudian bayarnya pun susah. Kadang cari recehan, berhentinya di pinggir jalan, kembaliannya susah. Akhirnya diciptakan solusi, apa ini apa? Nunggunya lama, overcharge by taksi. Kita nggak tahu meterannya bisa jadi salah. Jadi kita takut pakai taksi. Compete with other customer. Kita harus rebutan. Saya berapa kali waktu ojek-ojek online belum datang Bapak Ibu ya. Dulu waktu di China itu ada namanya siapan Bapak Ibu. Siapan itu adalah pulang kerja. Pulang kerja itu jam setengah 4 sore. Itu kita sulitnya luar biasa dapat taksi. Kita mau naik bis pun di China itu karena penduduknya banyak banget. Satu bis itu sampai wah udah dorong-dorong banget Bapak Ibu. Udah penuh banget. Nah, kalau perempuan udah gak nyaman deh. Mendingan nanti aja 2 jam lagi udah pulangnya gitu. Dan unsafe driver. Kadang kalau naik taksi kita nggak tahu driver bawa kita kemana. Dan kita pun sebetulnya banyak ya lihat berita-berita di sana. Nah akhirnya dikeluarkanlah sebuah solusi gimana caranya drive on time profesional. Ya, nah di sana mulai berpikir produknya apa ya? Taksi smartphone application. Ya, beres dari sana mulai dipikirkan time reliever-nya apa? Gimana caranya instant booking? Gimana caranya assign driver? Gimana caranya ada cost system? Ya, nggak lagi pakai cash. Kemudian apa? Gains-nya. Hemat waktu, dapat professional driver, ada rating system. Ya, visual map mungkin kita bisa punya sendiri. Ini yang kita sebut dengan bagaimana kita sebagai seorang marketing, dimanapun kita ditempatkan, perusahaan apapun, kalau kita playernya, kita pemain bolanya, kita paham ilmu ini, dimanapun kita, marketing kita pasti akan naik Bapak Ibu. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu besok mengikut sertakan 10 tim marketingnya Bapak Ibu ke webinarnya saya dan belajar ini. Dan 10 tim marketingnya Bapak Ibu bisa menerapkan hal ini. Kira-kira Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu akan naik level. Penjualannya Bapak Ibu akan naiknya. Maka pastikan Bapak Ibu ya, kalau udah nonton video ini, Bapak Ibu daftarkan diri Bapak Ibu live lebih asik di next webinar karena kita akan ada next webinar tentang ini Bapak Ibu ya, tapi kembali lagi mungkin akan beda bahannya tapi pasti menyerupai lah. Karena yang berikutnya pasti akan lebih jago Bapak Ibu ya. Semakin saya bicara semakin bisa saya share, biasanya katanya saya lebih jago Bapak Ibu ya. Amin amin Bapak Ibu ya. Oke. Nah, lanjut di sini. Ini contoh berikutnya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh value proposition Canvas 2. Bapak Ibu nanti dapat recordingnya juga. Ini saya nggak bahas terlalu dalam. Nanti Bapak Ibu bisa stop sendiri. Bapak Ibu bisa belajar gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara digital marketing, Bapak Ibu, digital marketing itu kuncinya adalah data. Kalau dulu kita di jalan, kita nggak tahu dia siapa, kita sembarang kasih. Kalau sekarang di digital marketing, kita bermain dengan data, Bapak Ibu. Storytelling tuh ujung-ujungnya untuk apa sih? Value proposition yang tadi kita itu untuknya untuk apa sih? Untuk data, Bapak Ibu. Gimana kita dalam perusahaan, kita mengenal siapa konsumen kita. Berapa mereka belanja di tempat kita. Apa yang mereka belanjakan. Kalau F&B, Bapak Ibu sering datang ke beberapa tempat, misalnya Bapak Ibu udah terkenal gitu ya, Bapak biasanya dia langsung ngomong, halo pagi, ini kebetulan namanya Aini gitu ya, halo pagi Aini, mau beli lagi kopi dengan cookie? Halo Evelyn, mau beli lagi listrik dengan kabelnya? Nah, di sana kita bicara tentang ada value proposition, Bapak Ibu. Sudah mulai terbangun yang namanya bonding. So, digital marketing bicara sebetulnya sederhana, Bapak Ibu. Promosi online, jurnal, sosial media. Ada impression, penayangan, minat, dan pembeli. Nah, dari sana mulailah muncul customer journey. Customer journey bicara tentang apakah orang tersebut aware dengan it-nya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu ngambil kesimpulan aware tanpa Bapak Ibu mencapai it yang tadi Bapak Ibu ya, catch the eye, catch the aware, catch the thumb. Kita perlu berhasil capai ini dulu, baru kita boleh punya kesimpulan. Customer ini udah aware belum? Customer ini udah interest belum? Customer ini udah mulai mempertimbangkan belum? Customer ini udah mulai evaluasi belum? Customer ini udah mulai mau beli belum? Gimana bikin mereka loyalty kah? Balik lagi. Misalnya pakai poin kah? Atau misalnya kita WhatsApp mereka kah dengan barang yang mereka suka? Atau kita bilang ada GPD, bukan nggak peduli Bapak Ibu ya, tapi gratis promo diskon. Bagaimana mereka juga akhirnya mengadvokasi kita? Bagaimana mereka akhirnya mereferalkan kita ke orang lain? Oh saya puas nih, saya oke, saya suka nih. Dan bagaimana tadi kita repurchase? Bagaimana kita membuat customer itu datang lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, dan beli lagi. Ini kita bicara customer journey. Baru kita bisa bicara kupas rahasia bisnis, fundamental jalan, SDM jalan, uangnya pun jalan. Dan bisa terpenuhi. Bosnya jalan-jalan, bisnisnya jalan. Ini yang kita sebut dengan customer journey, Bapak Ibu. Ya, fundamental penting-penting, produk penting-penting, service penting-penting-penting. Nah, customer journey bicara sampai di sini, Bapak Ibu, ada advokasi dan repurchase. Gimana kita regenerate, gimana kita jaga pelanggan loyal kita untuk selalu beli. Makanya kenapa F&B banyak banget Bapak Ibu ya dikejar sama semua orang. Karena apa? Jika ketemu orang yang sesuai selera, setiap minggu dia akan beli.
akan beli lagi, beli lagi, beli lagi, dan beli lagi. Dan bahkan dia akan bilang ke orang teman-temannya. Kebetulan saya stay di Bali, Bapak Ibu. Kalau saya stay di Bali, saya tahu tempat baru itu seringkali dari orang luar, Bapak Ibu. Bukan dari waktu saya di Bali. Orang luar dari Jakarta, dari Semarang mungkin datang tiba-tiba minta diantarin ke tempat A. Orang B minta lagi diantarin ke tempat A. Maka tempat itu pada saya sudah berhasil membangun yang namanya advokasi, Bapak Ibu. Sehingga orang dipurchase, dipurchase, dipurchase. Dan akhirnya dia menjadi terkenal. Di mana secara internet kita tahu namanya review. Nah, kalau Bapak Ibu sampai hari ini ada tokonya, tadi ada Pak Remar juga udah jualan kelapa misalnya, apakah sudah didaftarkan di Google Directory, kemudian sudah minta orang-orang kasih review? Karena zaman sekarang orang membeli karena review ternyata Bapak Ibu. Ya beda sama zaman dulu. Zaman dulu harga lebih murah, tempat lebih dekat. Enggak Bapak Ibu ya. Setelah saya pindah di Bali, saya ketemu satu klik satu rahasia orang membeli itu adalah review. Sampai tempatnya di pelosok ujung gang pun gitu ya, nyarinya susah pun ternyata begitu udah nyampe depannya, waduh Bapak Ibu, antrinya panjangnya luar biasa. Karena apa? Karena review. Karena reviewnya bagus. Maka bisnis kita bicara customer journey mulai bubuhkan yang namanya review. Gimana ketika konsumen datang kita bilang kasih review bintang 5 ya, kita mungkin kasihlah keychain ya Bapak Ibu ya, mungkin kita kasih boneka lah atau apa sehingga dia mau mereview baik. Dan ketika review baik bisnis kita bisa naik. Nah, ini inti dari digital marketing sekarang Bapak Ibu, perlu yang namanya review seperti itu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya kasih sedikit ya. Ketika tadi kita bicara digital marketing, kita bicara bisnis fundamental, kita bicara SDM, maka berikutnya, ya, kalau Bapak Ibu yang hadir pagi ini adalah business owner, kepalanya udah pasti mikirnya cuan, 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 Bapak Ibu ya. Saya cuan berapa sebenarnya? Ketika saya lakukan digital marketing, ketika saya lakukan iklan, itu saya cuan berapa? Nah, ada satu ilmu yang namanya Customer Acquisition Cost, Bapak Ibu, atau kita sebut dengan CAC. Jadi itu tuh bisa dihitung cuannya. Ya cuman saya nggak bahas hari ini Bapak Ibu, ini saya numpang lewat aja. Nanti sampai bertemu di webinar berikutnya, saya akan bahas lebih dalam khusus tentang CAC ini. Ya, intinya kita di digital marketing adalah data Bapak Ibu ya. Kita mungkin dapat data dari kartu nama, dapat data dari Google, dari Telegram, Instagram, Facebook, manajemen, semuanya Bapak Ibu ya. Nah, dari data ini bagaimana kita memproses orang-orang tersebut tuh deal or no deal. Itulah yang sebetulnya diceritakan oleh Customer Acquisition Cost atau CAC, Bapak Ibu. Ya, jadi discovery itu ngapain, aware ngapain, sampai ke deal itu ngapain. Nah, itu nanti saya akan bahas di another webinar. Pastikan aja Bapak Ibu nanti kalau di YouTube ada di kolom komen, Bapak Ibu daftar di webinar berikutnya yang membahas tentang digital marketing, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu bisa juga kalau misalnya ada di Zoom sekarang, Bapak Ibu juga bisa nanti join di Zoom di kolom chat. Nanti mungkin dari tim juga akan tulis bagaimana Bapak Ibu daftar di webinar kami. Berikutnya yang kami akan bahas lebih dalam tentang marketing. Mungkin ini sedikit bayangan aja Bapak Ibu ya. Jadi di Indogo kita nggak cuman jualan bicara, jualan ilmu, jualan share-share doang pengalaman. Enggak Bapak Ibu ya. Kita udah punya toolsnya juga. Jadi Bapak Ibu besok punya ratusan sales marketing atau punya puluhan dulu sales marketing, Bapak Ibu pengen tahu dia udah connect kemana aja, dealnya dia harganya berapa, dia udah proses apa aja, kalau dia tiba-tiba keluar meetingnya di mana, proposalnya yang mana, itu kita semua sudah punya di satu panel marketing panel kita Bapak Ibu. Itu yang kita sebut dengan proses hitung cuan sebagai biaya akuisisi. Gitu ya. Nah, nanti ini kita ada hitungannya. Bapak Ibu nanti ambil webinarnya. Ini intinya dari digital marketing Bapak Ibu ya. Jadi digital marketing bicara gimana kita bangun kebun bunga sehingga kupu-kupu datang Bapak Ibu. Ya, kalau sales itu bicara kan tembak-tembak satu-satu atau kita sebut hunter Bapak Ibu ya. Kalau marketing itu bicara gimana kita bangun kebun bunga. Ya, salah satu webinar yang saya buat ini kalau Bapak Ibu bilang, Bu Evelyn benar-benar nolong, betul Bapak Ibu. Kalau nggak benar-benar nolong, nggak mungkin saya lakukan. Tapi sisi lain saya tahu ada benefit yang juga konsumen dapatkan, yaitu ilmu-ilmu yang mungkin nggak pernah dibahas di luar. Ada benefit lain nggak buat Mbak Evelyn? Ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu tools kita barusan dan Bapak Ibu kebetulan hari ini sedang sakit di bagian itu dan Bapak Ibu perlu, Bapak Ibu bisa datang ke tempat kita. Dan kita kasih harga yang juga jelas sangat murah Bapak Ibu dibandingkan Bapak Ibu hire sendiri atau emosi lagi atau habis energi, habis waktu lagi untuk minta programmer buatkan. Di kami semua udah ada toolsnya, Bapak Ibu bahkan bisa dapatkan demonya dulu gratis sebelum Bapak Ibu pakai gitu ya. Nah, di bisnis dan digital marketing maka intinya Bapak Ibu ya ada intensi, interest, need, dan want-nya Bapak Ibu. Jadi ada branding, ada bonding. Apa sih intensinya? Apa sih interestnya orang? Apa sih kebutuhan dan keinginannya konsumen? Baru terakhir kita bisa bicara tentang branding dan bonding. Ya, sampai di sini Bapak Ibu, mustahil kita bisa menyenangkan semua orang. Bahkan katanya diam pun tetap ada yang benci Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau saya ada salah-salah. Terima kasih. Saya berharap event hari ini, terima kasih buat event Info UMKM ya yang juga udah mendukung acara kita. Untuk Indogo dan rekan-rekan yang semuanya hadir, semuanya agar menjadi manfaat yang
berguna di esok hari ya. Jangan hanya tahu, tapi mari sama-sama menikmati perjalanan dalam hidup ini. Ada satu bahasa di Chinese yang saya belajar itu Xiewon, Bapak Ibu. Xiewon itu kalau di Chinese, Xie itu belajar, Won itu tanya sebenarnya. Jadi di China itu belajar itu adalah belajar bertanya. Artinya dengan kita banyak bertanya, kita akan bisa mendapatkan banyak gitu ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada question and answer yang Bapak Ibu bisa mau sampaikan, silakan. Mungkin Q&A karena mungkin nanti takutnya personal, mungkin recordingnya boleh di stop dulu ya. Nanti kita baru lanjut lagi.